Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ibu Sari dan Ibu Riri selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan laboratorium kimia. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi laboratorium di Yayasan Pondok Pesantren Nihayatul Amal Purwasari. Latar belakang dari presentasi ini, observasi laboratorium dilakukan di sekolah Yayasan Pondok Pesantren Nihayatul Amal Purwasari beralamat di Jalan Serang RT 9 RW 5 Desa Mekarjaya, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Observasi ini dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021 dan 26 November 2021. Jadi hanya 2 hari saja. Nah, lab yang akan diobservasi merupakan lab IPA. Lab IPA itu campuran dari kimia, dari lab kimia, lab fisika, dan lab biologi. Alasan melakukan observasi adalah sebagai tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium kimia. Dapur rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana keadaan laboratorium sebelum observasi, bagaimana kondisi alat-alat kimia yang ada di laboratorium tersebut, dan bagaimana keadaan laboratorium setelah observasi. Tujuan dan manfaat dari observasi ini yaitu untuk menata laboratorium sehingga dapat menunjang kegiatan praktikum dengan baik dan benar. Kondisi awal laboratorium bisa dilihat di sini. Bagian dalam laboratorium itu sudah bersih, namun alat praktikumnya yaitu daerah sini masih dalam keadaan berantakan. Terdapat alat-alat kimia yang disatukan dengan alat-alat fisika dan biologi. Untuk perlengkapan laboratorium ini terdapat 2 lemari penyimpanan ya, 2 meja guru dan meja tambahan, lalu kipas angin, lalu ini juga ada biologi ya. Ini teleskop, tapi teleskopnya rusak kakinya, jadi susah untuk berdiri. Ini sebenarnya bisa berdiri, namun jika tersenggol sedikit langsung rubuh. Untuk pelaksanaan observasi, yang pertama yaitu wawancara langsung dengan ketua laboran perihal kegiatan praktikum di sekolah, ketersediaan alat dan bahan, sekaligus beberapa kekurangan laboratorium. Untuk kondisi alat, terdapat alat yang rusak dan yang masih dalam kondisi baik. Juga terdapat peralatan biologi di sini. Fisika itu dari sini, dan kimia dalam satu lemari. Jumlah alat yang dilihat tadi, alat plastik memiliki 7 buah, salah satunya adalah model atom, salah satunya ada model atom ya, dalam keadaan lengkap. Maksudnya model atom di sini ada banyak jumlahnya ya, dan kondisinya masih bagus juga. Lalu yang kedua adalah karet. Terdapat 18 buah dan tidak ada yang rusak kecuali karet pipet tetes yang meleleh dengan pipetnya. Lalu yang ketiga adalah listrik. Ada 7 buah peralatan listrik di lab ini, tidak ada yang rusak, namun hanya kekurangan baterai saja. Baterainya tidak dipasangkan, tidak ada. Lalu yang keempat adalah kaca. Nah, ini adalah alat yang paling banyak di lab ini. Jumlahnya 193 buah dengan ditambah 24 alat kaca yang rusak. Jadi totalnya jika disatukan ada 217 buah. Untuk bahan logam terdapat 63 buah dan tidak ada yang rusak, tidak ada yang karat juga. Nah, dicek juga masih pada bagus. Untuk yang terakhir itu porselen.
lab ini terdapat 15 buah alat kimia yang terbuat dari porselen. Kondisinya tidak ada yang rusak, namun ada beberapa tutup crucible yang tidak memiliki mangkuk atau wadah. Saya juga tidak tahu kemana. Pas ditanya ke ketua laborannya juga, beliau tidak tahu juga. Oke, selanjutnya yaitu contoh alat yang rusak. Terdapat 24 jumlah alat kimia yang rusak, 22 dari pipet tetes yang karetnya meleleh karena dibiarkan dalam waktu yang lama. Ini contohnya. Jadi pipet ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena benar-benar karetnya benar-benar meleleh dan sangat berbahaya jika digunakan untuk praktik kimia. Lalu yang kedua adalah dari labu destilasi. Ada satu labu destilasi yang pipanya patah. Lalu yang terakhir adalah dari tabung reaksi pipa samping. Ada satu ini. Ini contohnya. Pipa sampingnya patah. Penyebabnya tidak diketahui apa mungkin. Untuk alat yang tidak rusak, seperti tadi jumlah kaca 193, besi ada berapa tadi itu. Nah, alat-alat tersebut dibersihkan dengan cara mereka masing-masing ya. Ada yang dicuci, ada yang dibersihkan menggunakan sikat tabung itu untuk tabung reaksi dibersihkan menggunakan sikat tabung. Lalu kemudian untuk yang dicuci dibiarkan kering. Setelah kering, kemudian alat-alat tersebut ditata sesuai bahannya. Jadi yang kaca dengan yang kaca, yang logam dengan yang logam, listrik dengan yang listrik biasanya termasuk alat berat, jadi disimpan di bawah. Yang untuk alat berat memang disimpan di bawah. Keadaan laboratorium setelah observasi. Nah, alat praktikum lainnya seperti alat fisika dan biologi, seperti yang saya tadi katakan, sebelumnya ada di dalam satu lemari yang sama dengan alat-alat kimia. Sekarang sudah dipisahkan. Mereka alat-alat fisika dan biologi ini disimpan di lemari kedua. Lemari kedua terpisah dengan lemari pertama. Lemari pertama khusus untuk alat kimia. Lalu alat kimia disimpan dengan baik dan benar. Disimpan sesuai dengan jenis bahan dan beratnya. Jadi tadi sudah ditata ya. Tata sesuai dengan bahan dan beratnya. Untuk alat kimia yang rusak sudah dipisahkan ke dalam wadah yang lain, kemudian diserahkan ke pihak sekolah. Karena ya kami sendiri tidak tahu harus melakukan apa dengan alat-alat yang rusak tersebut. Jadi kami serahkan ke pihak sekolah. Kesimpulan dari observasi kali ini, kondisi awal pada laboratorium terlihat bersih, namun alat praktikum dalam keadaan berantakan. Jumlah alat kimia yang dalam kondisi baik ada 303 buah, sedangkan yang dalam kondisi rusak ada 24 buah. Untuk alat praktikum lain, fisika dan biologi disimpan di lemari kedua. Nah, tambahan, beberapa perbaikan juga dilakukan terhadap penempelan tata tertib, struktur organisasi sekolah. Jadi sebelumnya itu tata tertibnya itu belum ditempel ya, karena penting sekali di laboratorium itu tata tertib, jadi kami tempel tata tertibnya di tempat yang bisa dilihat semua orang. Struktur organisasi ya kami tambahkan juga sebagai pelengkap. Oke, sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.